Sebagai istri prajurit pasti cobaannya berat, sering ditinggal, belum apa-apa kasihan dipanggil lagi suami, ya itu resiko. Kalau ada juga suaminya di rumah terus, tidak pernah pergi-pergi, pengangguran. Apa masalahnya? Masalahnya bukan lagi soal selalu ditinggal, tapi masalahnya apa? Susah dapat duit karena tidak ada kerjanya suaminya. Coba ibu, meskipun ibu istri angkatan laut, kalau pulang kampung, wah dihormati bu. Angkatan laut tahu suami ini, marinir. Ada yang berani ganggu ibu? Enggak, itulah nikmat menjadi istri prajurit. Maka sayangi suami, pertama hadir di hatinya, jaga suami hadir di hatinya, jangan kasar, hormati mertuamu. Kemudian kalau datang ipar-iparmu, saudara-saudara suami, muliakan dia. Ibu-ibu, maka cara berikutnya adalah doakan suami. Jangan sampai terjadi suami pergi kerja, ibu bertengkar sebelumnya. Pernah kan ada begitu? Bertengkar 2 hari, malam bertengkar, tiba-tiba suaminya pergi tugas. Pergi tugas suami, ternyata sudah jenazah yang pulang. Ibu tidak sempat damai, ibu tidak sempat minta maaf, ibu tidak sempat melupakan kesalahan. Ibu pasti mengingat kesalahan ibu terus sampai mati. Maka kalau suami mau pergi, doakan. Nah begini doanya, ya Allah, Engkau yang mengatur rezekinya suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Kalau bercampur batil, halalkan ya Allah. Yang lebih penting, berkahkan. Tidak harus ke bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dalam hatinya mau doakan suaminya, ternyata doa minta hujan. Bingung malaikat. Tidak harus bahasa Arab. Sudah itu ibu, ambil tangannya suamimu, cium tangannya. Bukan cium tangan begini. Ini dulu. Oh ibu, istriku itu kalau saya mau jalan, dia cium dulu begini. Baru dia cium. Baru dia usap dadaku. Baru dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Ridhoi saya Ustadz. Ridhoi saya. Baru sudah itu nak cium 5 kali bu. Kenapa kau ketawa? Tidak pernah kau cium suamimu? Cium suamimu. Hei, hei. Kalau kau tahu suamimu pergi dinas dan lama, jangan kau lepas suamimu dalam keadaan berpakaian ala kadarnya. Kau pakai rapi. Perempuan yang berdandan untuk menyenangkan hati suaminya, itu adalah perempuan soleha. Kau dandan, pakai parfum, berdoa, sudah mau berangkat suamimu, cabak tangannya, peluk dia, doakan, cium ubun-ubunnya. Ya Allah yang maha melindungi, lindungilah suami saya ya Allah. Ini suaminya mau pergi tugas 2 minggu, ndak bangun. Dikasih bangun, pergi mako. Maka ibu harus jaga suami, doakan, perlakukan dengan baik, insya Allah pasti selalu hadir di hati. Nah, bapak-bapak mau punya istri begitu? Mau? Pertanyaan buat bapak, bagaimana bapak memperlakukan istri? Tenang kau bu, saya bela kau. Tenang. Dengar ini para prajurit. Saya cinta kalian karena Allah. Ada pasti istrimu orang Madura. Ada pasti istrimu orang Jawa. Ada pasti istrimu orang Sumatera. Ada pasti istrimu orang Sunda. Mereka tinggalkan dan ngikuti kamu di mana saja tugas, padahal bapaknya sakit. Kadang kala dia mau pergi besuk bapaknya, apa dia katakan? Nah, ditelepon sama ibunya. Nah, kau kesini dulu. Sakit bapakmu. Apa jawabannya dari balik telepon? Maafkan saya mau sekali ke situ. Tapi istri prajurit tidak boleh tinggalkan rumah pak. Itu istri. Bayangkan kasihan. Bapak terima bulat-bulat.
Coba lihat itu istri kasihan. Coba lihat itu istrimu. Jilbabnya kadang kala palsu. Emasnya juga kasihan palsu. Dan mereka tidak pernah protes. Iya, itu kenapa? Karena dia sudah berikrar, saya ikuti suamiku sebagai prajurit. Di mana saja dia tugas, saya ikut. Lalu kau hianati. Pantas, pangkatmu jalan di tempat. Hei, muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Itu Nabi, Pak. Kalau sama istrinya tidak pernah bicara kasar, tidak pernah menyebut namanya istrinya. Aisyah beliau panggil Khumaira, Masya Allah. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Kalau beliau mandi, Pak, mandi bersama istrinya. Mandi junub sama istrinya, Pak. Bapak mandi sama istri? Pak Jenderal. Tenang kok, kita kerjai Pak Jenderal. Saya dulu Pak Jenderal, waktu pengantin baru, belum punya anak, saya selalu mandi sama istriku. Ya saya. Sekarang pernah dia bilang, kenapa ndak pernah lagi mandi sama-sama? Ayo mandi, ada gele-gele kau bilang. Ya kan? Pak, lalu bagaimana Rasulullah? Itu romantisnya Nabi, Pak. Kalau beliau minum, itu bekas bibirnya istrinya beliau minum. Kan kebiasaan Nabi itu kalau beliau minum, cuk, satu teguk kasih istri. Coba bapak-bapak prajurit amalkan ini mulai sebentar. Jadi istri minum, bang, ini sayangku. Minum lagi, kasih lagi, supaya contoh buat anak tak. Wih, bapak ibu saya romantis, saling mencintai. Dan hebatnya itu Nabi, Pak, di mana beliau minum bekas bibirnya istrinya. Kalau misalnya Aisyah minum di sini yang dia minum Nabi. Coba bapak amalkan mulai besok. Begitu bapak minum, baunya mulutmu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Lihat cewek cantik, subhanallah. Jangan alhamdulillah, bukan salah, subhanallah. Kelihatan pahanya, subhanallah. Kita puji Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu, palingkan pandangan, tundukkan mata, astagfirullah.